Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat. Masih bersama saya Fikri dan Dr. Prima Astiawanti SPPK di Prima Dona Channel dalam acara Ngobras, Ngobrol Kesehatan. Oke teman-teman, dalam video yang lalu ya, yang sebelumnya kita telah membahas tentang asam urat ya. Apa itu asam urat dan apa itu gejalanya dan macam-macam lah pokoknya. Bagi yang belum sempat nonton, bisa dilihat di list Prima Dona Channel ya. Dan jangan lupa di subscribe. Oke, Bu Dokter, apa kabarnya Bu Dokter? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Mas Fikri. sehat. Alhamdulillah juga sehat juga. Ini Dok ya, ini kan masih dalam status pandemi nih Dok ya. Iya, pandemi COVID-19. Betul, COVID-19. Ya tentunya di masa pandemi gini ya, kita masyarakat luas tuh sudah sering tuh ya mengetahui COVID-19 tuh, untuk mengetahuinya itu diperiksa dengan cara apa iya, gitu ya. Dengan cara apalah, ada lagi bisa ambil darahnya lah, ada ambil dari hidung lah. Iya. Nah itulah Bu, kita sebagai masyarakat awam nih Bu ya, ingin mengetahui itu Bu, sebenarnya pemeriksaan apa aja sih yang bisa kita lakukan ya untuk mengetahui COVID atau SARS-CoV-2 ini Bu? Iya, terima kasih Mas Fikri. Memang macam-macam ya untuk mengetahui virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan corona disease ya, corona disease 19. Ada beberapa macam ini. Ada pemeriksaan PCR ya. Kemudian TCM atau tes cepat molekuler. Kemudian ada pemeriksaan rapid. Rapid ada dua. Rapid antigen dan rapid antibody. Nah, itu Mas. Oh ya. iya. Oh iya Bu. Mengenai tadi yang Ibu jawab tadi Ibu ya. Saya mendengar ada kata antigen dan antibodi ya, itu juga kata-kata yang sering kita dengar di televisi ya teman-teman ya. Nah untuk antigen dan antibodi sendiri itu apa ya Bu ya? Saya ingin lebih tahu itu Bu. Oke. Antigen, antigen itu bisa berupa virus, bakteri atau zat kimia tertentu yang masuk ke dalam tubuh, dalam tubuh. Atau kata lain dari antigen itu benda asing, benda gitu asing. Ya. Kemudian kalau antibodi adalah suatu sistem pertahanan tubuh yang nantinya akan melawan antigen, gitu. Jadi kalau misalnya prosesnya begini, kalau ada antigen yang masuk ke dalam tubuh, ya, antigen itu kan virus, bakteri atau zat kimia tertentu masuk ke dalam tubuh, kemudian sistem imunitas dalam tubuh akan memproduksi antibodi untuk menghancurkan antigen tersebut. Nah, itu seperti itu. Berarti dengan kata lain antigen tuh benda asing Bu ya? Iya betul. Benda asing. Ya. Karena yang bisa berupa virus. Berupa virus bisa. Bakteri bisa. Bakteri bisa. Atau zat kimia tertentu. Iya. Karena adanya virus tersebut, jadi antibodi kita merespon. Iya betul. Seperti itu ya teman-teman ya. Oh ya, kemudian Ibu. Tadi Ibu menjelaskan salah satu pemeriksaan ya atau uji untuk mengetahui adanya corona atau COVID dalam tubuh kita dilakukan dengan tes PCR ya atau PCR. Mengenai PCR sendiri itu ya, apa sih Bu, biar kita lebih jelas, lebih gamblang gitu loh mengetahui apa itu PCR. Itu. Monggo silahkan. Iya. PCR itu diambil sampelnya, itu sampelnya diambil secara swab. Swab. Ya. Secara swab itu dihapus ya, dihapus. Jadi dihapus namanya swab. Swab ya. Nah itu sampelnya diambil dari mana? Dari nasofaring. Nasofaring itu di belakang hidung, hidung masuk ya. Kemudian diambil juga dari orofaring, di belakang mulut. Ya, jadi kita nanti biasanya orangnya nanti pasiennya ya, pasien akan duduk, kemudian disuruh menengadah sedikit untuk diambil swabnya, ya, swabnya dengan alat tertentu yang seperti lidi kapas, tapi itu bukan lidi kapas ya. Atau kayak cotton bud gitu? Ya, bukan? Kayak cotton bud ya. Iya. Dimasukkan ya pelan-pelan ke hidung ya, masuk ke dalam, kemudian nanti setelah diusap ya, kemudian dimasukkan ke alat,
ya, alat seperti tabung. Kemudian satu lagi diusap lagi, pasien disuruh membuka mulut, ya. Kemudian diusap lagi seperti tadi, ya, dengan alat yang hampir sama. Kemudian diusap atau diswab, ya. Kemudian dimasukkan ke alat seperti tabung. Setelah diswab dimasukkan ke alat seperti tabung. Nah, itu petugasnya juga harus memakai APD lengkap tuh, ya, karena pada saat membuka mulut itu kita tidak tahu ya virusnya bisa keluar, ya, itu nanti bisa menularkan itu, ya. Berarti beresiko Bu ya waktu iya beresiko, ya? iya. Setelah itu nanti diperiksa, kemudian diperiksa hasil dari PCR, itu berupa hasil positif atau negatif. Kalau negatif artinya bahwa memang tidak ada virus, ya. Kalau positif berarti orang tersebut mengandung atau ada virus SARS-CoV-2. Jadi targetnya Mas, target pemeriksaannya di alat PCR itu adalah targetnya kita akan mengetahui ada RNA virus atau tidak gitu. Targetnya itu. RNA. Iya, RNA itu materi genetik dari virus. Iya. Oh ya Bu, sedikit saya ingin mengerti, untuk PCR hasilnya itu biasanya keluar berapa lama Ibu ya? Ya memang kalau PCR itu agak lama ya Mas, agak lama lah gitu ya. Jadi paling enggak ya kita nunggu kalau di luar kota, misalnya suatu kota tidak ada alat PCR, maka kita akan merujuk ke luar kota, itu paling enggak 1-2 hari. 1 atau 2 hari baru jadi. Oh, seperti itu. Ya nanti kalau hasilnya positif, berarti kemungkinan kan ada atau mengandung virus SARS-CoV-2, maka orang itu harus isolasi mandiri Mas. Isolasi mandiri 14 hari, ya. Seperti itu. Iya. Ya berarti tadi tesnya untuk mengetahui bisa melalui PCR, ya. Terus ada rapid antigen dan rapid antibody. Nah, itu Bu yang menarik lagi. Ada kata-kata rapid antigen dan rapid antibody. Kok depannya sama-sama rapid tuh. Nah, sebenarnya perbedaannya apa sih Bu? Iya. Perbedaan rapid antigen maupun antibody. Sebenarnya kalau alatnya itu sama Mas, ya, rapid test, ya. Jadi kita kalau misalnya datang ke rumah sakit, jangan bilang saya mau periksa rapid itu banyak. Oh banyak ya. Sekali ya. Ada rapid antigen SARS-CoV-2, rapid antibody SARS-CoV-2, atau pemeriksaan rapid lainnya, ya. Ya, HIV juga pakai rapid. Ya kan. Nah, jadi kita harus jelas ngomongnya supaya tidak keliru pemeriksaannya. Saya jelaskan untuk rapid antibody. Ya, rapid antibody itu targetnya adalah protein dari manusia. Protein dari manusia? Iya. Sampelnya berasal dari darah. Jadi pengambilannya dari darah vena ya di sini ya. Atau bisa juga dari kapiler juga bisa. Kemudian setelah kita periksa dengan alat rapid itu, hasilnya cepat Mas memang kalau rapid ya. Beberapa menit, kurang lebih ya 15 menit lah 15 menit. Sudah jadi. Kemudian nanti hasil dari rapid antibody itu adalah reaktif dan non reaktif. Kalau reaktif kemungkinan orang itu kemungkinan terpapar virus SARS-CoV-2. Jadi nanti kalau positif atau reaktif bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR tadi. Ya, tapi kalau hasilnya non reaktif, nah ini ada beberapa kemungkinan Mas. Non reaktif bisa karena memang dia tidak mengandung virus SARS-CoV-2, atau memang titer antibodinya itu memang belum muncul, atau bisa juga karena ada gangguan produksi antibodi, gangguan imunologi gitu. Oh, seperti itu. Iya. Jadi rapid antigen dan rapid antibody itu sebenarnya kata-kata rapid itu alatnya Bu ya? Iya, rapid betul. Itu alatnya teman-teman. Satu lagi Mas, tadi rapid antibody, ya. Antibody. Sekarang rapid antigen. Kalau rapid antibody tadi targetnya adalah protein manusia. Protein manusia. Ya, kita melihat imunoglobulinnya. Nah, sekarang kalau rapid antigen
targetnya protein dari virusnya. Oh, dari virusnya? Iya, ya. Tadi kan sudah saya jelaskan antigen itu virus ya. Virus, ini dari protein dari virusnya. Walaupun sama-sama rapid, kalau rapid antigen pengambilannya tidak dari darah sampelnya, tapi menggunakan metode swab pengambilannya, sama dengan PCR tadi. PCR, ya. Jadi pengambilannya sama, nanti bisa diambil dari nasofaring atau orofaring, ya, salah satu itu. Tapi hasilnya kalau rapid antibody tadi kan reaktif dan non reaktif, Mas. Ya. Tapi kalau rapid antigen hasil jadinya nanti positif dan negatif. Oh, ya. Hampir sama dengan PCR. Ya. Jadi kalau rapid antigen positif, ya nanti bisa dilanjutkan dengan PCR. Ya, dan isolasi mandiri, karena memang gold standarnya untuk SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini pemeriksaannya adalah PCR. Ya. Wah, sangat menarik sekali ya pembahasan rapid antigen dan rapid antibody ya. Kemudian ini Bu Dokter, untuk pemeriksaan rapid antigen ya, kita ingin lebih mengetahui nih waktu yang tepat ya untuk kita memeriksakan diri kita untuk mendapatkan tes rapid antigen itu kapan ya Bu? Ya, rapid antigen itu waktunya untuk pemeriksaannya 5 atau 7 hari setelah bergejala. Ya, bergejala maksudnya ada demam, batuk, pilek, kemudian ya ada rasa sesak dan lain-lain lah. Itu 5 hari atau 7 hari baru periksa rapid antigen. Itu seperti itu. Jadi setelah ada gejala batuk, demam, sesak selama 7 hari. 5 atau 7 hari. 5 atau 7 hari. Iya, baru bisa diperiksa untuk rapid antigen. Ya, atau dengan kata lain pada waktu fase akut ya. Fase akut. Iya. Oke. Begitu ya teman-teman ya. Pembahasan tentang seputar pemeriksaan corona atau SARS-CoV atau Ibu Dokter bisa minta tolong sedikit diulas tentang pemeriksaan corona tahapannya. Tahapannya aja. Jadi untuk pemeriksaan virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 itu ada beberapa cara. Tadi ada PCR, kemudian TCM ya, tes cepat molekular, kemudian rapidnya ada 2, rapid antigen maupun rapid antibody. Nah itu. Oke, sangat jelas dan gamblang ya teman-teman ya. Oke, semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari video kali ini ya. Demikian ngobrol kesehatan pada hari ini. Oh ya Ibu Dokter, terima kasih atas waktunya Bu ya. Ya sama-sama Mas Fikri. Terima kasih, sangat membantu sekali. Oh ya, kapan-kapan kalau saya ingin konsultasi lagi bisa Bu ya? Boleh. Oh boleh, boleh. Terima kasih. Oh ya, dan teman-teman jangan lupa tolong untuk subscribe, like dan komen dan juga share video ini kepada teman-teman yang lain agar channel ini semakin berkembang dan kami selalu membutuhkan support dari kalian. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.